Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali ke tutorial belajar grafik 2D dan 3D dengan menggunakan Matplotlib. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat log plot. Ya, log plot ini adalah plot yang menggunakan skala logaritma atau eksponensial. Ya, kita lihat ini contoh data pada sumbu Y. Kita lihat itu datanya berupa data yang bersifat bilangan berpangkat atau eksponen. 10 pangkat 1, pangkat 2, 10 pangkat 3, dan seterusnya. Sedangkan pada sumbu Y itu adalah data yang berupa tahun, ya, 2015, 2016, dan seterusnya. Jadi bagaimana cara kita membuat plot dengan data yang bentuknya eksponen seperti itu. Nah, ini kita lihat poin-poinnya seperti ini. Ya. Ini ada angka 6, kemudian 36. Kita tahu 6 itu adalah 36 itu adalah pangkat 6 pangkat 2, ya. Dan seterusnya 6 pangkat 3, ya, pangkat 5, pangkat 4, dan seterusnya. Nah, kalau data seperti itu bilangan berpangkat kita tampilkan dalam plot biasa atau plot defaultnya, itu tidak akan terlihat jelas seperti ini, ya. Itu poin-poinnya bisa terletak pada garis lurus saja, garis horizontal. Jadi kita tidak mengerti maksud dari plotnya, tidak jelas, kita tidak tahu poin X dan Y-nya itu terletak pada daerah atau area yang mana. Sekarang saya demokan bagaimana bentuk kalau data eksponen ini, data logaritma ini kita plotkan dalam plot normal, bukan log plot. Oke, sekarang saya coba demokan. Oke. Nah, ini adalah data saya. Saya menggunakan ini, plotnya saya gunakan adalah semi-log, ya. Sekarang saya ganti menjadi plot biasa, yaitu axis.plot, seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, jadi plotnya berubah menjadi seperti ini, ya. Kalau yang sebelumnya tadi itu adalah plot yang menggunakan skala log plot karena datanya ada data bilangan berpangkat. Sedangkan yang ini adalah plot yang menggunakan plot normal atau plot biasa, sedangkan datanya masih data bilangan berpangkat. Kita lihat 6, 36, 2, 16, 77, 76 itu adalah bilangan 6 yang kita pangkatkan menjadi 2, pangkat 3, pangkat 5, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat di sini, itu angka 6 dan 36 itu berada pada sumbu yang sama, ya, pada garis horizontal yang sama. Seharusnya 36 itu lebih tinggi dari angka 6, dan 216 lebih tinggi dari 36, dan seterusnya sampai ke atas, ya. Itu adalah plot yang seharusnya yang benar, tapi ini tidak. Ini terlihat mendatar saja seperti itu. Jadi terlihat kesannya itu ini adalah grafik atau plot yang tidak benar, ya. Padahal ini adalah plot yang benar, tapi salahnya adalah kita menggunakan plot biasa, kita tidak menggunakan plot yang khusus untuk membuat grafik plot yang datanya bersifat eksponensial. Oke. Nah, jadi plot biasa ini tidak cocok kita gunakan. Kita akan menggunakan log plot. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke tutorialnya bagaimana cara membuat log plot, ya. Oke. Oke, kita akan membuat teks baru, file baru. Oke, kita akan mengimport numpy snp, import matplotlib smpl, ya. Import matplotlib.png,
pyplot as plt. Kemudian kita sajikan data kita. X itu kita anggap saja X itu adalah datanya berupa tahun ya. Bukan linspace, array ya. Array misalnya dimulai dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 atau sampai 2021. Oke, itu adalah data X kita ya. Kemudian data Y kita itu adalah data yang berupa angka yang bersifat eksponen ya. Pada tahun 2015 angka Y kita adalah angka 6. Kita anggap saja 6 itu adalah misalnya hasil produksi kita. Pada tahun 2016 hasil produksi kita itu hanya sekitar 6 ya. 6 produk ya, contohnya seperti itu. Kemudian pada 2016 selanjutnya meningkat secara eksponensial menjadi 6 pangkat 2 ya. Oke, dan seterusnya 6 misalnya 6 pangkat 3, kemudian melonjak menjadi 6 pangkat 5, tapi seterusnya menjadi 6 pangkat 4, kemudian 6 pangkat 7 ya. Pangkat 6, kemudian 6 pangkat 7 misalnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah pas ya. Mungkin ini 6 pangkat 8 saja ya. Oke. Nah, itu adalah data kita, yaitu ada tahun dan ada hasil produksi. Nah, kita akan menplot X dan Y dengan menggunakan plot yang menggunakan skala logaritma atau skala eksponen ya. Karena data Y kita bersifat eksponen seperti 6 pangkat 2, 6 pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Tapi sebelumnya kita buat dulu figur fig axis. Bagi yang belum paham cara membuat figur dan axis, silakan tonton video tutorial saya yang sebelumnya ya. Figur axis, kemudian kita tulis plt.subplot, jangan lupa S ya, subplot, kemudian tanda kurung, kemudian kita beri ukuran dari figur ya. Fig size sama dengan misalnya 9,4 ya. Oke. Kemudian kita beri warna pada axis kita dengan menggunakan subplot keyword ya. Subplot keyword ya, sama dengan, kemudian kita buat dictionary-nya. Kita beri warna face color 2, misalnya warnanya kita gunakan warna FF atau FE, kemudian ED, kemudian FB. Oke. Tutup kurung kurawal, tutup kurung. Nah, itu dia. Kemudian kita bisa langsung memplotnya. Tapi sebelum kita plot, kita terlebih dahulu membuat format. Kita format dulu plot kita menjadi plot yang menggunakan tampilan scientific notation. Bagi yang belum tahu cara membuat scientific notation pada plot, silakan ditonton video saya yang sebelumnya. Caranya kita ketik format, kita tulis, kita buat variabel formatter misalnya sama dengan, yaitu kita gunakan mpl yang kita import tadi di atas ya, yang di atas, mpl.ticker scalar formatter, kemudian kita set use math tag sama dengan true. Oke. Kemudian formatternya kita set scientific menjadi true. Kemudian formatternya kita set batas powernya, batas pangkat, power limit yaitu min 1,1. Oke.
Nah, kemudian baru kita buat plot, yaitu kita gunakan axis yang sudah kita buat di atas, axis dot, jadi bukan dot plot lagi ya. Kalau plot itu adalah plot yang biasa seperti ini adalah plot biasa ya. Karena data kita bukan data biasa tapi data logaritma, kita gunakan yaitu semi-log ya. Nah, semi-log ini maksudnya salah satu dari sumbunya itu berupa data logaritma, baik sumbu X ataupun sumbu Y. Kalau kita lihat di atas tadi, data kita yang berupa logaritma adalah sumbu Y. Y-nya itu 6 pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Jadi sini kita ketik Y, jadi menjadi semi-log Y. Semi-log Y, tanda kurung, kemudian X, Y, kita beri markernya kita gunakan 0 O kecil ya. Kita beri ukuran dari marker size sama dengan mungkin sekitar 12 ya. Kemudian warnanya marker face color. Untuk membuat warna marker silakan tonton video saya sebelumnya, saya sudah membuat tutorial tentang marker ya. Face colornya misalnya red ya, merah. Oke. Nah, mungkin itu saja opsinya. Dan kemudian baru kita pasang formatter yang sudah kita buat di atas ya. Axis dot x axis ya, dot set for measure formatter, kita gunakan formatter. Oke, kemudian kita lanjut lagi axis dot y axis dot set measure formatter. Oke, itu formatnya. Kemudian kita beri grid ya. Di dalam grid kita beri opsi warna gridnya kita ingin misalnya blue. Kemudian grid yang mana yang kita ingin beri warna, yang ingin kita style ya. Untuk tutorial grid juga sudah ada video saya sebelumnya, silahkan ditonton ya. Kita gunakan kata kunci which, kita pilih both, kemudian style garisnya kita gunakan garis putus-putus, kemudian ukuran garisnya kita gunakan misalnya 0,8. Oke. Nah, itu grid. Kemudian kita beri title ya. Axis.set title, kita namakan blog. Oke. Yang terakhir kita lakukan plt.show untuk menampilkan plotnya. Oke. Ini teks kita masih berupa teks biasa, bukan bahasa Python, jadi tidak berwarna ya. Sekarang kita simpan dulu. Namakan log2.py. Oke, nah setelah kita simpan, kita lihat teksnya sudah berubah menjadi berwarna seperti format bahasa Python ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Yaitu Python namanya log2.py. Oke. Nah, kita lihat masih belum berubah ya. Oh, ternyata ada salah, grid is not defined. Oh, gridnya kita kembali lagi ke belakang. Beam log2.py. Ya, seharusnya ada axis di sini ya. Axis.grid. Ya, itu yang benar. Tadi kita lupa memberikan axis.grid. Oke, sekarang kita coba lagi. Python log2.py. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini sudah
berubah tampilan dari grafik kita. Oke, ini adalah tampilan dari grafik logaritma kita. Kita lihat pada sumbu Y itu, ya. Oke, ada 10 pangkat 6, kemudian pada sumbu X ada 10 pangkat 3, X kali 10 pangkat 3. Oke, dan kita lihat grafiknya sudah jelas poin-poinnya, jadi tidak berada pada garis datar seperti pada plot biasa tadi ya. Ini adalah grafik yang jelas ya. Oke. Kemudian kita juga bisa memberi teks pada tiap-tiap poinnya, poin-poin yang marker itu yang merah itu. Cara memberi teksnya, jadi teks itu berfungsi untuk memperjelas ya poin yang tiap-tiap poin merah itu angkanya berapa ya, berapa koma berapa. Ataupun apapun yang ingin kita tulis di poin itu bisa kita gunakan teks ya. Kita tambahkan teks. Ini kita kill dulu prosesnya, kemudian kita di sini ya kita akan menggunakan data kita ini X dan Y, yaitu tahun dan angka produksi misalnya. Akan kita tulis tag pada poin-poin tersebut, tiap-tiap poin dari data X, Y ya. Dengan cara menggunakan for loop ya. Jadi for i in X ya, untuk tiap-tiap item dalam data X kita akan gunakan item tersebut untuk membuat teks ya, yaitu teks yang nilai X nya berupa i ya. Sedangkan nilai Y nya berupa Y nya seharusnya kita buat dulu variabel n di sini sama dengan 0 ya. Kemudian nilai Y nya berupa elemen Y yang kn ya. Elemen Y kn. Oke. Kemudian teks yang kita inginkan itu kita masukkan ke dalam tanda kurung. Untuk membuat teks pada poin-poin tertentu ini sudah ada video tutorial saya sebelumnya, silakan ditonton juga ya. Jadi kalian tidak bingung melihatnya. Kemudian teks yang ingin kita tuliskan pada poin X, Y nya, tiap-tiap poin X, Y nya kita buat dalam tanda kutip seperti itu, tapi kita gunakan F string saja ya, lebih mudah. Kemudian kita beri tanda kurung kurawal, kemudian kita masukkan nilai Y ya, Y ke N seperti itu, Y indeks ke N ya. Kemudian tutup kurung kurawal, kemudian tutup lagi kurungnya. Kemudian bisa kita beri warna, color sama dengan misalnya blue ya, atau red ya. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan di situ? Mungkin font size ya. Font size, ukuran fontnya kita buat menjadi 14 ya, supaya lebih jelas. Oke. Sekarang tutup kurung. Kemudian n-nya kita tambahkan dengan 1 ya. N plus equals 1. N sama dengan N ditambah 1. Oke. Jadi angka N-nya akan berubah tiap kali for loop-nya dijalankan, akan berubah satu persatu ya. Oke. Nah, itu dia. Sekarang kita keluar dulu. Oke. Kita diminta untuk mengoverride ya. Jadi kita override saja. Oke. Ternyata ini log plot 1 ya. Kita salah membuka datanya. Ini bukan data log 2. Sorry ya. Sekarang kita ulang dulu. Kita kembali ke belakang. Oke.
Oke, kita buka data bim log2.py. Oke, nah ini dia data log2.py. Data kita tadi ya, ternyata salah, kita pilih file yang berbeda. Sekarang kita akan membuat coding yang kita buat seperti tadi, sama saja ya, pada file ini ya. Kemudian yang yaitu for I in x, kita akan menggunakan nilai x untuk membuat x.text, untuk membuat teks, yaitu pada titik I dan titik y pada elemen n ya. Kemudian teks yang ingin kita tulis, kita gunakan f-string, kemudian kita masukkan y n ya, tutup kurung kerawal, tutup tanda kutip, tutup koma, kemudian kita beri warna sama dengan red, kemudian font size sama dengan 14, oke, tutup kurung, kemudian n kita tambahkan dengan 1 ya. Kita belum membuat n, buat n nya dulu, n sama dengan 0. Oke, nah ini dia. Oke, Python log2.py. Kita lihat hasilnya. Oke, sekarang kita sudah memiliki plot yang memiliki teks pada tiap-tiap poin intersect antara x dan y. Yang pertama yaitu ada poin pertama itu adalah 2015,6, yang kedua 2016,36, dan seterusnya sampai ke 2021. Jadi ini adalah contoh cara membuat plot yang mana datanya berupa data logaritma atau eksponensial ya. Data yang bilangan berpangkat. Oke. Nah, saya kira itu saja teman-teman tutorial kita kali ini ya, yaitu tentang log plot. Kita akan melanjutkan ke topik-topik yang lain tentang matplotlib pada video tutorial yang berikutnya.